Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kadin TV, selamat berjumpa dengan saya Muhammad Farid Sunarto. Kali ini kita memiliki program baru, yaitu Ngobis, ngobrolin bisnis. Nah, Ngobis akan menghadirkan tokoh-tokoh baik pejabat dan juga pengusaha yang akan menginspirasi dan mencerahkan strategi bisnis kita. Kali ini hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Bapak Nugroho Joko Prastowo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, salam dan selamat pagi juga untuk para pemirsa Kadin TV. Salam sehat selalu, semangat. Semangat. Dan kali ini kita akan ngobrolin bisnis dan tetap kita jaga prokes. Ya, jaga jarak, pakai masker, dan tadi sudah dicek suhu tubuh kita. Betul. Baik. Sepakat bahwasanya dalam kondisi pandemi kita harus tetap bisa berbisnis, berjalan dan sehat. Tidak ada kendala untuk bisnis, apalagi alasan pandemi. Iya, baik. Pertanyaan dari saya, Pak. Dalam rangka mendukung kegiatan Solo Green Sale di Kota Solo tahun 2021 yang akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 31 Oktober. Nah, Bank Indonesia juga akan melaunching program Adipati, akselerasi digital pembayaran terkini dengan QRIS atau biasa disebut KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, mohon bisa dijelaskan tentang kegiatan tersebut, Pak Joko. Baik, begini Pak Farid, kami di Bank Indonesia ini sangat mendukung pelaksanaan Solo Green Sale tahun 2021 ini meski mundur. Nah, biasanya di bulan Februari, tahun ini di bulan Oktober. Nah, dan pelaksanaan SGS tahun ini itu berbeda dengan tahun lalu karena pertama kali di tengah pandemi. Tahun lalu di Februari itu pandemi belum datang, baru mengintip. Nah, datangnya kan di Maret gitu kan. Nah, sekarang kita di tengah pandemi, terlebih saat ini ada PPKM. Nah, ini sangat penting sekali untuk mendorong kesuksesan SGS ini sebagai wahana untuk mendorong semangat pemulihan. Semangat pemulihan. Namun pemulihan kali ini berbeda karena transaksi tatap muka ini kesempatannya berkurang. Maka harus dialihkan kepada transaksi yang sifatnya digital secara online. Nah, ketika digital, maka pembayarannya pun kan tidak bisa pakai tunai lagi, harus menggunakan pembayaran non tunai. Nah, kebetulan sejak tahun 2019 itu Bank Indonesia melaunching instrumen pembayaran baru yang terkini, modern, namanya tadi KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, KRIS ini sangat efisien dan manfaatnya banyak bagi merchant untuk melakukan transaksi dengan customernya. Nah, ini satu. Kalau dulu misalnya ketika menggunakan debit atau menggunakan credit card, nah itu kan merchant itu banyak sekali harus menyiapkan EDC sebelum interoperability itu diwajibkan. Nah, dengan KRIS ini merchant cukup memiliki satu kode tadi yang bisa diakses oleh semua aplikasi yang menggunakan KRIS. Gitu kan, baik bank maupun non bank. Nah, semangat ini kan cocok sekali. Cocok sekali untuk menyukseskan SGS. Terlebih SGS kali ini juga mengangkat tema untuk tadi mengoptimalkan potensi ekonomi digital Solo agar melompat lebih jauh. Nah, itu kan pas sekali gitu kan. Nah, karena ini juga pelaksanaannya nanti hybrid kemungkinan nih. SGS itu ada yang online, ada juga yang offline. Nah, biar semakin gemanya terdengar oleh masyarakat, maka sebelum SGS itu dimulai di bulan depan, nah kami kebetulan di Bank Indonesia memiliki program untuk mendukung itu dan semakin menyemarakkan digitalisasi di pembayaran itu, maka kita laksanakan Adipati, akselerasi digitalisasi pembayaran terkini, gitu kan. Ini pembayaran yang terkini karena disenangi nih para milenial ini, para milenial. Dan besok
di hari Jumat itu akan dimulai untuk pasar tradisional dulu. Iya. Gitu Pak Farid. Iya, baik. Ini jadi pemirsa Kadin TV, intinya Kadin kegiatan Kadin Kota Surakarta dan juga Solo Grijil ini disupport oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia akan mensupport pembayaran atau transaksi non tunai gitu ya Pak ya. Ya. Nah, kita ngulik dikit nih terkait dengan transaksi non tunai ini. Tadi yang sudah disampaikan ada kris. Nah, sekarang pertanyaannya gini Pak. Kalau misalnya merchant juga customer ini kan harus sama-sama paham nih Pak. Ya. Nah, tapi sebelum ke situ keuntungan bagi mereka apa sih Pak? Kalau menggunakan non tunai seperti itu. Ya, sebenarnya keuntungannya banyak. Kalau tidak menguntungkan bagi masyarakat, baik merchantnya maupun konsumennya, pasti Bank Indonesia nggak akan dorong. Nah, ini, jadi kita jamin banyak keuntungannya. Yang pertama, secara umum, ini keuntungan bagi dua pihak ya. Dengan adanya kris ini, maka transaksi bisa dilakukan secara online jarak jauh. Transaksi online ini tanpa tatap muka dan sebagainya ini kan membantu untuk memutus rantai penularan virus COVID. Nah, jadi sama-sama untung nih, selamat dua-duanya gitu kan. Yang kedua, kemudian ini efisien karena cepat. Transaksinya pasti cepat. Gitu kan, dibandingkan dengan tunai gitu kan, dibandingkan dengan kalau harus pakai transfer kan nunggu jam clearingnya dulu. Nah, ini begitu di scan langsung uangnya lari ke rekeningnya. Nah, kalau bagi merchant keuntungannya satu, efisiennya itu tadi uangnya cepat langsung transaksi begitu di scan, nah kan pakai handphone isi nominalnya, uangnya langsung lari ke rekening. Oh, berarti juga langsung bisa dipakai untuk transaksi lain saat itu untuk e-money atau apa bisa ya Pak ya. Nah, terus yang kedua kan nggak repot harus nyari pengembalian misalnya. Harganya dalam pecahan, nggak repot untuk nyari kembalian, gitu kan? Yang kedua, pasti kalau dengan non tunai itu nggak akan menemukan masalah uang palsu. Karena nggak ada uang palsu kan, karena ini non tunai gitu kan. Yang berikutnya keuntungannya juga ini, karena ini langsung dicatat di perbankan, maka profilnya dari merchant itu langsung terrecord. Nah, ini kan juga bermanfaat bagi merchant ketika mau mengajukan kredit. Kalau tunai kan harus membuat pembukuan dan sebagainya. Nah, kalau ini sudah terrecord di bank, nah ini bisa dijadikan sebagai konsideran bagi bank ketika merchant ini mau mengajukan pembiayaan untuk pengembangan usahanya. Nah, ini kan jadi keuntungan jangka panjangnya kan juga ada gitu loh. Selain keuntungan jangka pendek di sisi kepraktisan, kemudian tadi efisiensi, dan juga tadi nggak ada resiko uang palsu, nggak ada resiko tertular virus kalau ada tukar menukar uang tunai ataupun kartu gitu kan. Itu beberapa bagi merchant. Nah, bagi konsumennya masyarakat itu juga satu, bisa belanja dengan menggunakan kris untuk pembayaran dari jarak jauh, dari rumah bisa, karena kodenya itu bisa di-scan ketika ada di layar TV, bisa di-scan ketika ada di layar handphone, bisa di-scan juga ketika tadi ada di stiker, bahkan langsung bisa di semacam upload kalau dikirim melalui WA. Jadi sangat praktis gitu kan, nggak ketular juga gitu kan, nggak ketular juga oleh virus tadi karena tidak bersentuhan langsung. Itu beberapa keuntungan. Ya, menarik ya pemirsa Kadin TV. Ini yang terakhir yang saya garis bawah itu, yaitu yang tadi keuntungan buat merchant, buat pengusaha. Ini kan inspirasi bisnis Pak buat pengusaha jadinya. Jadi dengan menggunakan kris berarti akan mencetak profiling merchant. Di mana digital personal profiling sekarang itu sudah menjadi kayak kata kunci gitu. Apapun sekarang sih Pak, baik itu dosen, baik itu mahasiswa, calon pelamar, itu semuanya yang dilihat digital personal profiling. Dan semuanya sekarang kan ada dari digital forensiknya tadi kan. Itu tinggal ditarik semuanya menjadi bukti.
Jadi ini menginspirasi pemirsa Kadin TV, khususnya kalangan pengusaha yang belum pakai kris. Ini tentu akan sangat menguntungkan karena nggak perlu tetek bengek kesulitan untuk membuat neraca, transaksi, bukti dan sebagainya, udah ada semua. Intinya gitu ya Pak ya? Betul. Oh menarik, ini kita lanjutkan. Sekarang caranya ini, pertanyaan saya. Jadi jika melakukan pembayaran secara non tunai itu kira-kira Pak dikasih gambaran teknisnya bagaimana, sebagai implementasi pertama itu apakah yang harus dipersiapkan oleh para merchant dan juga apa yang harus dipersiapkan para customer gitu Pak? Ya, yang pertama dari sisi merchantnya. Dari merchantnya satu harus punya rekening bank. Oh. Karena rekening inilah nanti yang akan dibuat menampung uang dari transaksi dengan customernya. Rekening itu akan dibuat kode barcode seperti yang di belakang Bapak ini. Nah, jadi ketika punya rekening, maka terus kemudian mengajukan kris ini kepada perusahaan jasa sistem pembayaran. Nah, jasa sistem PJSP itu, jasa sistem pembayaran yang bisa menerbitkan kode ini, kris ini sudah banyak, baik bank maupun non bank. Jadi tidak hanya bank saja, non bank pun bisa, gitu loh. Jadi bank misalnya Bank Himbara itu juga ada krisnya dengan link aja misalnya. Jadi itu sama-sama menggunakan link aja. Nah, terus kemudian masing-masing bank juga sudah bisa menerbitkan krisnya. Jadi bisa langsung rekeningnya dan penerbit krisnya satu bank yang sama. Bisa. Yeah. Nah, bisa juga penerbit krisnya itu non bank. Contohnya apa? Misalnya OVO, GoPay. Terus kemudian apalagi ya yang sudah bisa menerbitkan. Jadi ada banyak yang non bank ini juga yang sudah bisa menerbitkan kode. Nah, kan OVO tidak punya rekening, tidak bukan bank. Yeah. Maka transaksi dengan menggunakan OVO ini nanti langsung lari kepada rekening yang ditunjuk, yang digunakan oleh merchant. Gitu aja. Jadi setelah punya rekening, mengajukan kepada tadi PJSP, nanti kemudian dibuatkan kode. Setelah dibuatkan kode, ya tinggal ditempel. Nah, tinggal ditempel. Cukup satu. Jadi kalau dulu misalnya berentet ini edisi, nah sekarang cukup satu, mau di copy berapa banyak pun tinggal tempel saja. Nah gitu, dan istilahnya tanpa biaya kan untuk memperbanyak kode-kode itu mau dipasang di sebelah mana. Itu bagi merchant. Nah kalau bagi pembeli nanti, bagi customer, satu harus punya handphone. Harus handphone karena ini nanti kris ini, kode ini akan dipasang di aplikasi dari penerbit merchant itu. Misalnya ketika saya pakai non bank, ini maaf nyebut merek ya. Saya misalnya suka menggunakan dua. Kalau enggak GoPay, saya menggunakan OVO. Nah, ketika pakai GoPay, ya berarti kan saya harus download aplikasi GoPay. Di dalam situ ada pay gitu, bayar. Nah, nanti dari situ tinggal scan. Ketika saya punya nominal, maka saya tinggal ketik nilai transaksinya, send, bayar, selesai. Di situ ada kode di GoPay itu di scan barcode kan gitu ya, itu ditekan langsung keluar kan. Nah, kemarin kan Pak Farid sudah mencoba tuh, gampang kan, walaupun di mobil langsung ketik nominalnya, maka transaksi itu selesai. Jadi pada pengalaman pada saat penjelasan kris, saya mengikuti pakai Zoom. Jadi pada waktu itu ada barcode yang sepintas saja di layar Pak. Saya sudah menyiapkan HP juga. Mohon maaf, misalnya saya pakai mobile banking gitu. Itu di bawah kan juga ada scan, scan barcode gitu, langsung saya sorotkan. Jadi cuman sepintas keluar itu langsung masuk Pak. Jadi mereka teknologinya untuk mengidentifikasi ini ternyata juga mudah sekali, cepat sekali, dan juga praktis. Tadi terkini, jadi canggih gitu. Adipati ya Pak ya. Adipati, akselerasi digitalisasi pembayaran terkini. Keren.
Pak, dengan menggunakan transaksi non tunai, ini kira-kira Pak, kalau tanya keamanan Pak, ini uang saya yang saya pakai ini kan gampang bayarnya, jangan-jangan nggak aman ini Pak? Ya. Gimana Pak? Oh, aman. Semua pembayaran itu kita jamin keamanannya. Ya. Nah, selain saat tadi satu, kalau menggunakan handphone, ya kan, menggunakan handphone ini selalu melekat sama kita sekarang. Kita kemarin saya nih ketinggalan dompet, selama bawa handphone saya masih santai saja. Begitu ya Pak? Iya. Nggak perlu dompet. Nggak perlu dompet, ya, duitnya ada di sini. Oh. Nah, satu, keamanan di handphone sendiri ada. Oke. Ya kan, bisa pakai fingerprint, bisa pakai PIN gitu kan. Nah, yang kedua, di dalam aplikasinya tadi penyelenggara SP yang ada yang menggunakan kris tadi pasti juga ada pengaman. Iya. Kalau nggak pakai fingerprint ada juga PIN. Iya, Nah, betul. jadi betul. pengamanannya ada di dalam handphonenya itu sendiri yang berisi Iya. aplikasi yang menggunakan kris. Nah, di dalam aplikasi itu sendiri juga pasti ada PIN-nya. Iya, ada PIN yang diamankan sendiri oleh Iya. sang user. Ya, betul. Iya, Jadi betul, ini udah betul. double protection gitu. Iya. Jadi misalnya mobile banking sendiri mau masuk saja sudah PIN 2 kali. Ya, Ya, username, betul. password, berarti orang lain yang nemu HP juga nggak bisa pakai ya Pak ya. nggak bisa. Iya, aman. Nah, itu. Kemudian masuk lagi, scan barcode, mau bayar pakai kode Ngisi lagi. lagi. Oh iya, aman Pak. Aman, Setengah mati ini membobol gitu, ya. Oke, iya, oke. gitu. Daripada kita bawa uang kecopetan, hilang, hilang saat KTP ini. terus bawa uang kita kecemplung kena hand sanitizer, rusak, resikonya banyak ternyata Iya. kalau uang Pakai kita tunai pegang. gitu kan, ya. Baik. Pak, terakhir ini apakah harapan Bapak Joko terkait implementasi pembayaran non tunai ke depannya? Ya, ini terus terang sebenarnya pandemi ini memang berdampak negatif pada semua segi kehidupan kita. Namun kita belajar bahwasanya kemarin itu yang bisa bertahan itu yang sudah go digital. Penjualannya e-commerce secara online, pembayarannya pun tidak tunai. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan digitalisasi yang non tunai tadi, ke depan meskipun pandemi usai, pasti ini akan menjadi gaya, akan menjadi lifestyle. Nah, sehingga ini pembayaran yang terkini ini harus menjadi andalan untuk istilahnya bertransaksi di masa ke depan gitu kan. Dan ini terus terang akan terus berkembang. Kita nggak membayangkan dulu membayar itu dengan handphone, pasti bayar dengan duit atau kartu. Nah, sekarang ternyata sudah menggunakan handphone. Handphone sudah menjadi lifestyle, menjadi juga sarana untuk melakukan pembayaran. Nah, dan ini juga pas sekali dengan tagline Kota Solo nih. Solo ini kan mau menjadi smart city. Nah, maka menggunakan smartphone, pembayarannya juga harus smart dengan digital. Dan nanti ketika SGS, Solo Great Sale, juga harus digital, karena akan menjadi semakin efisien, aman dari pandemi, jualannya lancar tapi gitu. Iya, baik. Baik, para pemirsa Kadin TV Channel, sampai di sini dulu ya bincang-bincang kita dengan Bapak Nugroho Joko Prastowo selaku pimpinan perwakilan Bank Indonesia Solo. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di program Ngobrolin Bisnis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih semua pemirsa Kadin TV. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih Pak.